Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulia Darmawan, NPM C1B018152. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang piutang, dana pensiun, dan pegadaian. Kita mulai dari piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang atau jasa yang dijual secara kredit. Piutang dalam akuntansi lebih sempit pengertiannya, yaitu untuk menunjukkan tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan sejumlah uang tunai. Ciri-ciri piutang. Ciri-ciri piutang dapat dianalisis melalui lamanya tanggungan utang yang harus dibayar sebelum waktu yang disepakati. Lebih lengkapnya, berikut ciri-ciri adanya piutang. Yang pertama yaitu adanya nilai jatuh tempo. Yang kedua yaitu adanya tanggal jatuh tempo. Yang ketiga yaitu adanya bunga yang berlaku. Dan selanjutnya yaitu jenis piutang. Piutang terdiri atas beberapa jenis, yaitu pertama yaitu piutang usaha. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Dan yang kedua yaitu wesel tagih. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Dan yang ketiga yaitu piutang lain-lain. Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang, contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Dan materi selanjutnya itu dana pensiun. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi di atas, dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan pada karyawan suatu perusahaan, terutama yang sudah pensiun. Dan yang kedua yaitu tujuan dana pensiun. Tujuan diadakannya dana pensiun baik bagi kepentingan perusahaan, peserta, dan lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan dana pensiun dari perusahaan yaitu kewajiban moral, di mana perusahaan wajib memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang, sehingga para pensiunan tidak lagi khawatir terhadap penghasilan mereka setelah pensiun. Yang kedua yaitu loyalitas. Perusahaan mengharapkan loyalitas yang tinggi dari para karyawan terhadap perusahaan mereka, serta berusaha untuk meningkatkan motivasi terhadap karyawan dalam melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari. Yang ketiga yaitu kompetisi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Dan yang kelima yaitu agar di usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Dan selanjutnya itu meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Dan tujuannya dari peserta atau karyawan yaitu yang pertama itu adanya rasa aman bagi peserta atau karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai waktu pensiun. Yang kedua yaitu kompensasi yang lebih baik, yaitu karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mereka mencapai waktu pensiun atau berhenti bekerja. Yang ketiga itu agar karyawan termotivasi untuk terus bekerja dalam kondisi yang semangat dan dengan niat yang tinggi. Dan selanjutnya itu penyelenggara dana pensiun. Yang pertama, mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu turut membantu dan mendukung program pemerintah. Yang ketiga yaitu sebagai bakti sosial terhadap peserta dana pensiun. Dan kita lanjut yaitu fungsi dana pensiun. Adapun fungsi dana pensiun bagi peserta antara lain yaitu asuransi, yaitu peserta atau karyawan yang meninggal dunia atau cacat sebelum waktu pensiunnya dapat diberikan uang pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana pensiun. Yang kedua yaitu tabungan, yaitu iuran peserta dan iuran pemberi kerja
merupakan tabungan untuk dan atas nama peserta atau karyawan dana pensiun itu sendiri. Ketiga yaitu pensiun, yaitu seluruh uang himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta atau karyawan. Secara umum, jenis dana pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan akan menghadapi pensiun sebagai berikut, yaitu pertama pensiun normal. Pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Sebagai contoh, rata-rata pensiun di Indonesia adalah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu. Yang kedua yaitu pensiun dipercepat. Jenis pensiun ini untuk situasi dan kondisi tertentu, misalnya karena adalah dalam suatu perusahaan terdapat pengurangan karyawan sehingga banyak karyawan yang dipensiunkan dini oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu pensiun ditunda, merupakan pensiunan yang diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri, akan tetapi usia pensiunnya belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut, karyawan yang mengajukan tetap keluarnya dana pensiun baru dibayar pada saat pensiun tercapai. Dan yang keempat yaitu pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta atau karyawan mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya tetap dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun normal, di mana masa kerja diakui seolah karyawan tersebut pensiun di usia pensiun normal. Dan materi selanjutnya yaitu pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bukan bank di Indonesia yang mempunyai berbagai kegiatan untuk dapat membiayai kebutuhan masyarakat, baik itu bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai. Pegadaian juga merupakan salah satu perusahaan dari BUMN Indonesia yang bergerak dalam bidang penyaluran kredit untuk masyarakat berdasarkan hukum gadai. Tujuan pegadaian yang pertama itu untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dalam suatu program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional, yaitu penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua yaitu untuk dapat mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga yaitu agar bisa menyediakan dana dengan cara sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. Selanjutnya itu fungsi pegadaian. Yang pertama yaitu fungsinya untuk dapat mengelola penyaluran dana pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, dan aman. Yang kedua yaitu mengelola segala bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan juga pelatihan. Yang ketiga yaitu untuk bisa mengelola organisasi dan tata cara pelaksanaan pegadaian. Manfaat pegadaian. 1. Manfaat bagi lembaga pegadaian yaitu untuk penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua itu penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah. Dan yang kedua yaitu manfaat bagi nasabah pegadaian. Nasabah dengan cepat menerima dana segar dari lembaga pegadaian berdasarkan berbagai prosedur yang relatif lebih mudah dan sederhana. Yang kedua itu nasabah akan mendapatkan penaksiran nilai suatu barang secara profesional. Yang ketiga itu nasabah yang akan mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu fasilitas pegadaian. Yang pertama, untuk melayani suatu jasa penitipan dari barang yang digadaikan. Yang kedua yaitu memberi sebuah pinjaman setelah diserahkannya jaminan. Yang ketiga yaitu untuk dapat melayani jasa penaksiran barang jaminan. Dan selanjutnya itu jenis-jenis pegadaian. Ada dua jenis pegadaian. Yang pertama itu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional yaitu merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman pada para nasabah atas dasar hukum gadai. Yang kedua yaitu pegadaian syariah. Pegadaian syariah ialah salah satu lembaga keuangan atau juga divisi dari form pegadaian dengan memberikan sebuah pinjaman kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.